Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Jadi Eti. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih ya atas doa-doa sahabat-sahabat semua, terutama subscriber saya yang selalu mendoakan saya agar sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur ya. Jadi bisa bikin konten. Ya sahabat, ini tentang masih tentang ikan. Ya memang konten ini konten ikan, channel ikan. Sahabat, ini tentang kebeningan air ya, kejernihan air. Nah ini sahabat, ini kebetulan saya ada di depannya ikan arwana golden red ya. Ini juga ada diskus dan di sana ada arwana silver brazil ya. Oke, intro dulu ya sahabat ya. Baik sahabat, ini masih juga banyak ya yang bertanya masalah klasik. Klasik ya, seputar air. Seputar air, kejernihan air ya. Ini saya sengaja agak di samping ya sahabat ya, supaya tidak mengganggu keindahan keindahan arwana golden dead, keindahan diskus dan mampis. Di sana juga ada ikan silver brazil ya sahabat. Nah, ini air, masalah kebeningan air dan kejernihan air sahabat ya, itu sebetulnya udah banyak di kontennya channelnya Yadi ya, tentang masalah kejernihan dan kebeningan air. Masalahnya sangat simpel sekali. Saya selalu saat ini ya, sampai saat ini saya selalu, dulunya enggak ya, saya selalu menggunakan bakteri starter ya untuk memicu cepat jernih dan cepat beningnya air ya, dengan bakteri starter untuk menimbulkan bakteri pengurai ya, di dalam akuarium ini. Dan ini usianya sahabat, kalau kita juga harus tahu dengan usia air di akuarium kita sahabat. Jadi kalau usia air ini di akuarium kita masih baru, tentu proses untuk pembeningan itu ya namanya juga masih muda. Tapi kalau air sudah tua, air sudah matang seperti ini, tentu penjernihan airnya semakin cepat gitu ya. Makanya kalau kita menaburkan bakteri starter, nah salah satunya bakteri starter ini ada ya, yang udah tepung seperti ini ya, Aqua Sehat namanya ya, ada ya. Nah, tapi saya belum sempat menggunakan yang ini karena saya menggunakan yang ini. Nah, ini sekarang saya lihat di toko-toko ikan di di Belitung ini udah banyak ya yang jualan ini ya, E4 perikanan warna pink ini ya. Nah, ini kemudian saya pakai oksigenik juga ya. Yang ini yang anaerob ya, yang ini yang aerob. Yang ini memerlukan oksigen, yang ini tidak memerlukan oksigen. Nah, seperti yang di sini, ini juga banyak pertanyaan nih sahabat-sahabat nih ya. Kalau yang seperti di akuarium ini jelas-jelas dia oksigen ya, ada aerator. Nah, ini aeratornya mana? Ini ada aerator ya. Nah, jadi dia pakai bakteri starter anaerob yang paling pokok. Tapi bisa juga saya juga campurkan juga yang oksigenik ya, yang anaerob ya, karena saya berpendapat di sela-sela itu ya, di sela-sela yang di bawah pompa itu ya, kan ada kolong lah gitu ya. Nah, itu bisa bersembunyinya bakteri anaerob ya, bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Sehingga saya campurkanlah di sini bakteri starter aerob dan bakteri starter anaerob, yaitu AM4 dan oksigenik. Nah, ini sekarang yang jadi pertanyaan sahabat-sahabat semua nih ya. Banyak sekali nih, kenceng sekali pertanyaan ini ya. Di minggu-minggu ini, di 2 minggu terakhir ini ya. Bolehkah bakteri starter E4 misalnya, oksigenik, kemudian garam ikan dicampur sekaligus di sini? Boleh ya. Nah, cuman semuanya sesuai dengan takaran dan dosis yang telah ditentukan. Artinya kalau saya campurkan ya. Saya menggunakan garam ikan, kemudian saya pakai juga E4, saya juga pakai oksigenik ya. Masukkan saja sini ya. Semuanya sesuai dengan takaran.
takaran dan dosis yang telah ditentukan. Dan sahabat, kalaupun seandainya nanti ini juga pertanyaan sahabat-sahabat semua, kalau nanti ini kita kuras atau kita WC, katakanlah ini 50% kita WC ya, sahabat, 50% kita WC, maka setelah masukkan air baru, maka kita masukkan lagi bakteri starter tadi dengan dosis yang lebih sedikit dibandingkan dari awalnya, karena sudah 50% ya. Jadi 50% masuk beda dengan yang masuk misalnya 70%, begitu sahabat ya. Tetap kita masukkan karena dia sudah diangkat air lama yang sudah banyak mengandung bakteri pengurai, kita angkat, kita masukkan air baru yang tidak ada bakteri pengurainya. Otomatis kita perlu untuk menambahkan bakteri starter tadi ya, agar mensupport lagi bakteri pengurai di situ ya. Nah, jadi pertanyaan sahabat, bolehkah dicampur? Boleh. Kemudian bagaimana setelah air dikuras misalnya 1 minggu, kemudian kita kuras, kita WC 70%, apakah kita tambahkan lagi bakteri starternya? Ya, kita tambahkan lagi bakteri starternya, garam ikannya juga ditambah, tetapi semuanya dosisnya sudah dikurangi dari awalnya. Kalau awalnya itu misalnya kita masukkan air 80 atau 90%, maka begitu kita masukkan air 50%, maka harus dikurangi juga jatah atau dosisnya tadi dari yang awal tadi, yang 90% tadi ya. Jadi itu terjawab sudah sahabat. Berapa lama? Nah, ini juga pertanyaan nih. Berapa lama proses pembeningan air itu oleh bakteri starter? Tidak lama sahabat. Dia hanya hitungan jam. Beda dengan dia secara alami atau secara natural. Jadi kalau dia secara instan tadi dengan bakteri starter, dia memerlukan waktu sekitar 5-6 jam, dia bisa jernih, bisa bening lagi. Tetapi kalau dia tidak pakai bakteri starter, semuanya tadi baru semua ya, karena belum ada koloni bakteri starter, belum ada koloni bakteri di tempat akuarium tadi, maka dia perlu waktu sekitar 2 mingguan ya. Nah, seperti ini sahabat. Kalau seperti ini, kalau kita kuras nanti ya, kita kuras, kemudian kita masukkan air baru, itu cepat dia, 5-6 jam bisa langsung jernih, bisa langsung bening. Tetapi kalau kita set up atau settingan akuarium itu baru ya, maka dia perlu waktu ya sekitar 1 mingguan lah baru mulai berproses bening ya. 2 minggu baru airnya sudah matang, sudah tua, bisa jernih ya, gitu ya. Ada juga yang bertanya ini, kalau proses pembersihan airnya, ini kan sekarang misalnya umur kayak ini umur 1 minggu ya, air WC-nya 1 minggu ya, air baru 50%-nya itu 1 minggu. Kalau untuk menggurasnya kembali berapa usianya, umur airnya berapa? Nah, maka kalau saya biasanya 1 minggu itu rutinitasnya 1 minggu. Tetapi kalau misalnya saya tidak sempat karena kesibukan kerjaan, nah itu 2 minggu. Tetapi sahabat, memang air ini faktor utama untuk kesehatan ikan, maka kita selalu perlu waspada. Karena misalnya kita lihat gejala-gejala yang tidak menyehatkan begitu, maka kita harus cepat untuk menggantinya WC-nya. Karena saya pengalaman kemarin ya, ikan saya ini 1 kosong nih ya. Kalau perhatikan sahabat, ini kosong, ini bekas ikan mas koki kemarin ya. Karena kelalaian saya, karena kesibukan kerja, tidak sempat saya membersihkannya, mengganti airnya, akhirnya ikan saya habis semuanya ya. Nah, itu pengalaman yang berharga lah sahabat ya. Nah, jadi maka kita harus menjaga kualitas air, menjaga kesehatan air, agar kualitas air itu tetap bersih, tetap sehat, sehingga ikan yang berada, yang bertempat di dalam, yang tinggal di dalamnya akan lebih sehat ya. Oke sahabat ya, demikian ya yang bisa saya share. Jadi saya menjawab semualah tentang kebeningan airnya, tentang waktu kurasnya, kemudian tentang durasi atau lama kita me-WC airnya, usia airnya, kemudian berapa lama kita untuk memerlukan waktu untuk menjernihkan air dengan bakteri starter. Wah, kejawab semua. Oke sahabat ya, terima kasih ya telah menonton. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.